Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Sari dari kelas MBS 5C dengan NIM 2004030078. Pada video ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Nomor 1. Kebanyakan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Coba Anda menjelaskan berbagai hal sesuai kemampuan Anda terkait dasar-dasar berkomunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Jadi, komunikasi yang efektif ialah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan memanfaatkan dasar atau komponen komunikasi. Dalam hal ini, komunikator selaku pemberi pesan menyampaikan informasi kepada komunikan selaku penerima pesan melalui media tertentu untuk mendapatkan umpan balik atau respon dari komunikan. Soal yang kedua, segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan dan jelaskan alasan Anda beserta dengan contoh kasus. Setuju karena dalam strategi pemasaran, menentukan segmentasi pasar yang merupakan langkah awal dalam melakukan aktivitas pemasaran atau kegiatan pemasaran. Hal ini penting karena sebelum menentukan produk apa yang akan dijual, langkah awal yang harus dilakukan yaitu menentukan target pasar atau calon pembeli dari produk yang akan dijual. Contoh, ketika seorang produsen ingin membuat suatu usaha, maka hal pertama yang harus dilakukan sebelum produk itu diproduksi ialah menentukan target pasar dari produk tersebut. Soal yang ketiga yaitu, menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha atau perusahaan dalam skala kecil, menengah, dan besar? Kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilaksanakan? Jelaskan secara menyeluruh dan tidak boleh sambil membaca. Ya, bisa saja karena komunikasi pemasaran terintegrasi yang dilakukan melalui internet dapat dilakukan untuk semua jenis usaha atau perusahaan. Dalam hal ini UMKM karena pemasaran melalui internet tidak memerlukan biaya yang besar dan pemasaran melalui internet cukup mudah dilakukan dan cakupannya sangat luas sehingga potensi penjualan atau pendapatan cukup besar. Soal yang keempat, apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi? Mana yang levelnya lebih tinggi? Berikan penjelasan yang dapat menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Jadi pada dasarnya iklan dan promosi itu sama namun berbeda, di mana persamaannya ialah sama-sama digunakan sebagai strategi pemasaran dalam mengenalkan produk kepada khalayak, sedangkan perbedaannya iklan untuk strategi penjualan jangka panjang, sementara promosi itu untuk strategi penjualan jangka pendek sesuai dengan periode promo yang ditetapkan oleh perusahaan. Soal yang kelima adalah amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smartphone. Coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan media massa. Bagaimana dengan produk yang sejenisnya, misalnya Telkomsel dan Indosat. Jadi pendekatan iklan yang digunakan pada produk smartphone ialah pendekatan strength, kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh produk smartphone yang tidak dimiliki produk lain yang sejenisnya, seperti produk smartphone menawarkan penggunaan jaringan internet secara unlimited atau tidak terbatas yang tidak dimiliki oleh produk sejenisnya seperti Telkomsel dan Indosat. Itulah tadi jawaban saya dari pertanyaan UTS mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.